Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Dwi Adriani. Saya mahasiswa UHAMKA dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesadaran. Tingkat kesadaran itu ada dua, yaitu kesadaran dasar dan kesadaran luhur. Kesadaran dasar yaitu kesadaran utama yang menandakan fungsi normal fisiologis tubuh. Kesadaran dasar dapat meningkat atau menurun secara patologis. Tingkatan kesadaran dasar. Yang pertama ada kompos mentis, kesadaran penuh atau kesadaran penuh normal. Yang kedua ada apatis, perhatian terhadap sekeliling berkurang, pasien menjadi acuh tak acuh. Yang ketiga ada somnolen, pasien cenderung mengantuk atau tertidur. Yang keempat ada sompor letargis, sewaktu pasien tertidur lelap, individu masih dapat dibangunkan tapi sulit dan akan segera tertidur lagi. Kelima, sopor koma. Pasien tidak dapat dibangunkan lagi tapi masih bereaksi terhadap nyeri. Keenam, koma. Penurunan kesadaran yang dalam. Reaksi terhadap nyeri berkurang atau hilang. Lalu ada kesadaran luhur. Kesadaran diri akan tempat dan peran kedudukan diri terhadap lingkungan dalam masyarakat. Kesadaran naik turun berdasarkan kondisi psikologis yang terwujud dalam gelombang otak. Tingkatan kesadaran luhur yang pertama ada beta 12 sampai 25 Hz. Kondisi kita tersadar melakukan aktivitas sehari-hari yang berkonsentrasi tinggi, seperti melakukan debat, berolahraga, atau melakukan proyek yang rumit. Di atas beta masih ada gamma, yaitu 25 sampai 100 Hz. Getaran otak saat sedang mengalami aktivitas yang tinggi, seperti pertandingan, panik, tampil di muka umum, atau ketakutan. Di atas gamma masih ada hypergamma, yaitu 100 Hz, dan lambda 200 Hz yang berpengaruh supranatural dan metafisika. Selanjutnya ada alpha, 8 sampai 12 Hz. Kita dalam keadaan rileks tetapi waspada. Misal saat kita sedang membaca, menulis, melihat, memikirkan jalan keluar suatu masalah. Saat yang paling tepat untuk belajar, karena neuron berada dalam suatu harmoni. Melakukan tembakan impuls listrik bersamaan dan beristirahat juga bersamaan. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi pada jalur saraf. Selanjutnya ada theta, 4-8 Hz. Kita dalam keadaan saat rileks, kondisi meditatif, ide-ide kreatif muncul. Jika dalam keadaan sadar atau tidak tidur, kondisi ini masuk ke dalam fase atau pengaruh trance, kesurupan, hipnosis, atau ritual keagamaan. 4. Ada delta, yaitu 1-3 Hz. Kita dalam keadaan sangat rileks, kondisi tertidur sangat pulas, dan bermimpi. Saat gelombang ini terjadi, proses pergantian sel-sel tubuh yang rusak terjadi, atau yang bisa disebut dengan recovery processing. Dominan pada gangguan otak tertentu seperti trauma, koma, ADHD, epilepsi, skizofrenia, dan RM. Lalu ada sistem aktivasi retikularis atau yang biasa disingkat dengan SAR, yaitu suatu sistem di otak yang mengatur seluruh tingkat kegiatan sistem saraf pusat, termasuk pengatur keadaan waspada atau terjaga, tidur, kemampuan mengarahkan perhatian ke daerah spesifik dari suatu pikiran sadar. Fungsi SAR yaitu menggiatkan atau meningkatkan atau menyebarkan rangsang saraf ke seluruh bagian otak atau korteks cerebri. SAR terdiri dari dua bagian yang fungsinya berlawanan. 1. Bagian yang merangsang atau mengaktifkan korteks. 2. Bagian yang menghambat atau melemahkan korteks. Stimulus utama SAR itu dari stimulus sensorik, dari sebagian besar tubuh seperti impuls sakit, impuls somatik, proprioseptif, stimulus retrograde dari cerebrum yang terutama akan merangsang bagian mencephalon formatio reticularis. Sinyal sensorik yang masuk ke dalam sistem aktivasi retikuler membuat terbangun. Keadaan ini disebut reaksi terbangun atau arousal reaction. Proses sistem aktivasi retikuler. Perasaan sistem aktivasi retikuler oleh korteks cerebri dijalarkan melewati jaras-jaras rambut saraf yang menuju ke formatio reticularis dari semua bagian cerebrum, yaitu korteks
somatosensorik, korteks motorik, korteks frontalis, ganglia basilis, hipokampus, hipotalamus, dan struktur limbik lainnya. Serabut saraf dari bagian motorik korteks cerebri yang menuju formasio reticularis cukup banyak, sehingga aktivitas motorik dikaitkan dengan adanya aktivitas retikuler yang sangat tinggi. Inilah yang menerangkan pentingnya bergerak kian kemari agar seseorang tetap dalam keadaan siaga. Pembagian SAR, bagian otak bertanggung jawab untuk keadaan waspada. Normal dari otak. Rangsang listrik menyebabkan kegiatan umum seluruh otak. Korteks cerebri, talamus, ganglia basilis, hipotalamus, bagian lain batang otak belakang, dan medula spinalis. Bagian talamus memancarkan kembali sinyal listrik dari batang otak ke seluruh bagian korteks untuk mengaktifkan kegiatan umum otak, cerebri, merangsang titik-titik tertentu, daerah-daerah korteks lain, kemampuan untuk mengarahkan perhatian seseorang pada bagian tertentu dari kegiatan mental. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.